Saya share screen. Jadi saya agak-agak bingung sebenarnya teknik ngajarnya. Gimana enaknya. Ini bisa digedein kagak sih? Nah, untuk yang tim A, karena sebagian peserta berupa level senior, apabila menyampaikan materi tidak terlalu cepat, dapat dimulai dengan pemahaman dasar lebih dulu sebelum masuk ke praktek. Oke, ada konsep filosofi dasar, flowchart atau gambar alur proses, praktek prompting. Oke, hmm, saya coba ya, percobaan ini. Ini jujur, filosofinya sebenarnya gampang-gampang aja sih. Nggak susah-susah amat. Oke, ini kita mau mulai aja kali ya. Kan direkam kan ya? Ya, Nah, ini udah direkam, Pak. direkam ya. Oke, Ya, udah ada yang masuk. udah ada yang masuk. Oke, sambil direkam. Jadi ini ada masukan karena levelnya senior, mungkin jangan terlalu cepat. Kemudian dimulai dari konsep filosofi dasarnya, flowchart atau gambaran alur prosesnya, terus praktek prompting. Eh, dari kemarin saya langsung loncat. Tapi sebenarnya filosofinya gampang sih. Kita coba ya. Mudah-mudahan saya nggak terlalu salah banget. Kalau ada salah, tolong di apa kasih masukan. Memang saya ya dosen suka kadang-kadang gelo sih kalau ngajar ya. Termasuk Ono. Oke. Materinya ada di mana tadi? LMS Ono Center tuh. LMS Ono Center RID/model. Silahkan masuk ke beranda. Kalau udah login ya, terus di search AI untuk, akan ada AI untuk manajemen. Nah, kita masuk tim A sesi 4. Ini adalah, ini saya akan coba pelan-pelan ya. Mudah-mudahan prompting, sebenarnya konsepnya nggak susah. Nanti saya akan, pola pikirnya juga nggak susah. Tapi di sini, bukan tapi sebenarnya. Di sini judulnya adalah eh, pola buat mengoperasikan AI dan tata kelolanya AI. Oke, ini arahnya ke arah sini nih, governance itu tata kelola. Bagaimana kita eh, mengatur penggunaan AI dan cara beroperasinya AI di sebuah perusahaan. Kira-kira kayak gitu. Ini arahnya ke sini. Kalau kita lihat si materinya, saya tuh agak ngerem buat bacain 40 halaman di sini. Asli. Soalnya kalau saya bacain dalam waktu 1,5 jam nggak selesai. Jadi ini, dan itu bentuknya garing banget. Jadi ini judulnya ke arah situ ya, masalah tata kelola dan model operasi AI. Saya akan turun langsung ujungnya. Awal sama awal, ujung depan sama ujung belakang. Oke, kira-kira di bagian depannya, kalau ini mah ini ya, AI harus punya pemilik, punya aturan, punya data yang bisa dipercaya, kontrol, resiko, model operasi yang jelas sebelum diperluas di satu organisasi. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah kebijakan sih sebetulnya. Jadi siapa yang jadi owner, aturan makainya gimana, datanya bisa dipercaya enggak, ada kontrol buat resiko enggak, resiko contohnya resiko adalah data bocor lah, datanya tidak valid lah, terus model operasinya harus jelas juga, cara ngoperasinya gimana, SOP buat ngoperasin AI-nya sebelum dipakai di seluruh organisasi. Oke, ini harus jelas dulu. Jadi tugasnya materi yang sesi 4 ini, kebijakan apa yang perlu diambil oleh HKI supaya ini semua bisa jelas. Jadi ini materi ini diambil dari buku yang ditulis untuk Komdigi sih. Jadi diambil kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat inti strateginya, ini terlalu persen ada yang di bab nomor 2. Oke, ini mulai kerasa nih. Mengapa tata kelola AI penting? Ini masalah keamanan, masalah etika, masalah kontrol, masalah audit.
harus sesuai dengan tujuan bisnis, sesuai hukum, regulasi, tidak merusak reputasi, tidak melemahkan akuntabilitas manusia. Jadi nanti bentuk ini yang ada di email ke ini ya. Jadi bentuknya sebetulnya bentuknya kata-kata aja yang bagian konsep sama filosofi. Yang flowchart sama gambaran alur prosesnya belum dibuat. Mari kita buat. Kenapa ini diperlukan? Aman, etis segala macam diperlukan karena kita tidak mau ada halusinasi. Ini masalah resiko semua ya, halusinasi, bocor data, bias, terlalu otomatis semuanya, keputusan manusia di bypass. Terus ada vendor lock-in, organisasi jadi kekunci, kemonopoli, dijajah oleh salah satu vendor. Terus shadow AI, pegawai pakai AI sendiri-sendiri tanpa aturan, sendiri-sendiri. Terus ada audit gap, keputusan tidak bisa ditelusuri kembali. Jadi nggak bisa diaudit. Kalau AI bisa diaudit sih, ini referensi yang mana bisa di trace sebetulnya. Kalau kita tulis di prompt-nya ya. Terus ada legal exposure, data pribadi rahasia diproses tanpa dasar yang jelas. Nah ini resikonya kalau tidak ada tata kelola. Oke, ini pembahasannya panjang. Ini prinsip-prinsip dasar. Ini saya akan cepat aja ya bagian sini. Prinsip dasarnya semua dimulai dari tujuan. Kemudian saya loncat lagi ya. Manusia tetap yang ngelit. Oke, AI cuma pembantu aja. Manusia tetap pemimpinnya. Terus data harus bisa dikontrol. Oke, terus resiko harus dibaca sejak awal. Jangan tunggu AI gagal baru buat aturan. Jadi dari awal kita harus resikonya apa sih, resiko output salah apa sih, resiko bias apa, ini harus dipikirin semua. Jujur, kalau mau gampang, mikirin ini dibantu AI juga sih sebetulnya. AI yang publik ya, kayak ChatGPT segala macam, kalau kebetulan data mereka cukup lengkap, jadi kita bisa nanya resiko-resiko kayak ini bisa ditanyain ke si ChatGPT dan teman-temannya. Gemini kayak apa bisa ditanya. Oke. Semua use case harus ada ownernya, ada sponsornya, proses owner, data owner, reviewer, segala macam harus ada nih. Jadi harus ada yang tanggung jawab sih. Nggak bisa si AI jalan sendiri tanpa orang. Kira-kira kayak gitu. Terus resiko AI harus dikelola. Risiko halusinasi harus diberesin nih. Terus risiko bocor data, contohnya kontrak, biaya proyek, data vendor, data ini bocor, kacau semua nih. Terus risiko bias, salah konteks, karena data tidak lengkap, konteks proyek tidak cukup, prompt terlalu umum, history bias data, AI tidak memahami kondisi lapangan. Solusinya adalah sebenarnya kita harus banyak ngasih data background ke AI-nya supaya dia ngerti kondisi yang benar nih. Gitu. Seringkali ini jujur ya, seringkali kita sering berasumsi sih. Kayaknya dia tahu, nggak usah dikasih tahu. Wah, udah kacau dah gitu. Jadi AI itu nggak pinter. Nah, waktu saya ngeprom tadi, contoh-contohnya minta maaf karena saya juga bukan orang dalam. Jadi contohnya biasanya saya akan pakai data-data yang sudah ada di luar HKI berupa paper journal apa segala macam. Kayak minggu lalu pertemuan sebelumnya saya pakai data-data kayak gitu. Jadi resiko biasnya tinggi banget, salah konteksnya tinggi banget karena saya nggak punya data internal. Terus over automation, menyetujui biaya, memutuskan kontrak, menyimpulkan klaim, itu kalau sampai AI yang mutusin semua jadi kacau semua. Jadi tetap harus ada manusia. Ini harus ada human in the loop, approval gate. Oke. Jadi konsep-konsepnya kira-kira kayak gitu ya. Ini ada resiko vendor sama arsitektur. Resiko vendor misalnya biaya naik, data sulit keluar, sistem sulit dipindahkan dan sebagainya. Terus strategi dasar sebagai fondasi AI. Intinya tanpa data yang rapih, AI salah memahami konteks, salah meringkas, salah menyimpulkan, sulit diaudit, sulit dipercaya, sulit diperluas. Kuncinya data harus rapi, terstruktur, udah gitu selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau nggak dia untuk HKI
data strategi AI harus bisa menjawab hal-hal ini sih. Data apa yang paling penting untuk keputusan, data apa yang paling sering dipakai pimpinan, data yang paling sensitif, data yang paling beresiko jika salah. Eh untuk paling gampang ini nantinya di prompt. Sebetulnya nanti ujungnya di prompt. Bisa dibantu oleh AI juga untuk menganalisa data apa yang paling penting untuk keputusan. Jadi tekniknya kira-kira gini. Ini semua bisa di prompting semua ya. Jadi tapi kita tahu kita butuhnya ini. Nanti promptnya adalah cara ngepromptnya buat ngelihat data apa yang paling penting buat keputusan. Caranya sederhana banget sih. Jadi caranya kita punya keputusan. Jadi kita mainnya di arsip sih sebetulnya. Kita ada keputusan-keputusan, terus kita punya data banyak nih, data sebelumnya di historical, di data historisnya ya. Itu semua diupload sih. Nah, kemudian eh, kita main klasifikasi sebetulnya. Ini untuk keputusan-keputusan ini, misalnya ada keputusan urusan ini, kalau di atas kan ada banyak nih keputusan. Nih, biaya kontrak ini keputusan, memutuskan kontrak itu keputusan, menyimpulkan klaim keputusan, rekomendasi untuk keselamatan final keputusan, menilai vendor secara otomatis itu keputusan. Ini semua keputusan sih. Jadi untuk keputusan ini data apa aja yang dibutuhkan, untuk keputusan ini data apa yang dibutuhkan. Nah itu kita bisa main di AI sih sebetulnya. Oke, jadi kita harus punya file keputusannya, kita punya histori datanya, terus nanti kita tanya, tolong dianalisa. Untuk keputusan ini ternyata dia ngambil data yang mana aja. Nanti dari situ, dari banyak keputusan, dia bisa ngelihat pola pengambilan datanya seperti apa. Ini lebih ke arah nganalisa topik sih sebetulnya. Dan itu dibantu pakai prompt banget. Itu. Jadi mainnya di prompt sih sebetulnya. Jadi kalau pas baca-baca hal-hal seperti ini, cara berpikirnya adalah ini bukan manusia yang ngerjakan, tidak harus manusia yang ngerjakan. Semua bisa dibantu oleh AI sih sebetulnya. Cuman dalam kepala harus mulai ditanemin nih. Oke, berarti kita harus dalam menentukan strategi AI harus bisa jawab yang ini. Konsekuensinya nanti kita bikin promptnya, pola data apa yang akan dipakai buat keputusan, data apa yang sering dipakai pimpinan, data apa yang paling sensitif. Dan in, ya ini mungkin agak susah kalau dikerjakan oleh pimpinan langsung ya, pimpinannya kan sibuk ya. Jadi pimpinannya bisa minta tolong ke anak-anak IT atau apa, tolong dong bikinin analisa dari data yang ada, dari histori keputusan apa segala macam, hubungan antara keputusan sama datanya yang mana, hubungan antara yang data-data ini sama rahasia yang mana, hubungan sama data yang ini kalau resiko bisa salah ini susah-susah gampang soalnya kalau salah kan berabe banget ya. Jadi dianalisa aja sih. Jadi pakai prompt sih analisanya. Kayak ginian pakai prompt banget sih. Oke. Ini semua harus dianalisa. Oke. Dari situ kita bisa mulai bikin prioritas data, data proyek, data progres, data biaya, data kontrak, data vendor, data safety, sama quality, apa segala macam, data alat berat, data rapat, keputusan. Ini mulai bikin prioritasnya yang mana. Ini jujur saya nggak tahu, orang luar kita nggak tahu. Dari segini yang prioritas yang nomor satu yang mana, nomor dua. Jadi ini akan terjadi, akan gampang ngelihatnya kalau kita nganalisa data benernya sih. Data benernya dianalisa, di prompting, langsung keluar nih rankingnya yang mana, prioritas datanya ya buat HKI yang mana. Tapi kalau pimpinan biasanya sudah punya feeling sih, kayaknya ini nomor satu, kayaknya nomor dua, feelingnya udah ada. Manusia biasanya punya feeling, jangan khawatir. Tidak, manusia nggak bodoh-bodoh amat, kita punya feeling, kita bisa tahu sih. Kayaknya yang ini nomor satu, kayaknya mungkin bisa aja misalnya ya, eh, kalau ngeliat apa track recordnya kan mungkin data ini nomor satu, nomor dua progress, nomor tiganya mungkin bisa aja yang ini nih safety, apa bisa ini bisa geser-geser semuanya, tapi bisa secara feeling bisa dapat sih. Nah kemudian prinsip dalam data strategi di AI, jangan waktu milih pemilihan data prioritas jangan semua data dipakai.
tetapkan pemilik data siapa, tetapkan sumber resmi. Terus indikator definisinya harus sama semua di semua data. Perbaiki kualitas data minimum, terus buat metadata sederhana di tiap data. Maksudnya di tiap filenya dikasih metadata. Metadata tuh kira-kira jadi nah ini susah-susah gampang nih bagian yang ini. Kalau mau ini kerja berat nih sebetulnya di sisi siapa ya? Jadi orang yang pegang data sih sebetulnya. Dia akan kerja berat karena ini bagian yang ini ya. Bagian yang ini kerja beratnya gini kira-kira. Kalau datanya berbentuk doc atau berbentuk PDF, dua format file itu sebetulnya sampahnya terlalu banyak. Jadi kondisi sampah banyak banget di dalam datanya. Sampah tuh kira-kira kode-kode yang diselipin sama editor, program yang buat ngedit, apakah itu Word atau apa, dia ngasih kode tambahan ke dalam file. Ini huruf besar, ini huruf miring, italik, ini apa segala macam. Kode itu dimasukin ke dalam editor, ke dalam filenya. Kalau bisa juga ada halaman lah, ada footnote lah. Nah itu semua itu sampah semua, bikin sampah. Udah gitu, satu lagi yang bikin masalah besar adalah satu file itu knowledge-nya banyak banget. Jadi akhirnya kita bingung untuk satu topik ini bacanya file yang mana, itu bingung. Nah yang bagus adalah kita split filenya, kita pisahin. Oke, untuk topik ini file yang ini, untuk topik ini maksudnya untuk ini kan ada misalnya ada satu file laporan dari lapangan, file laporan lapangan. Udah gitu laporannya kan macam-macam, ada laporan tentang alat beratnya lah, ada laporan tentang konstruksinya lah, ada laporan tentang apanya lah. Nah itu sebetulnya kalau supaya si AI-nya pinter, gampang analisa, kepaksa kita harus bikin beberapa file dari satu file tadi. Ini file tentang alat berat, yang ini file tentang konstruksi, yang ini file tentang safety. Dipisahin filenya, nggak dijadiin satu file. Laporan punya kecenderungan semua jadi satu file supaya pimpinan gampang bacanya, semua jadi satu. Cuman si AI punya masalah besar, kalau jadi satu dia bingung. Ini ilmu tentang apa nih? Gitu. Nah, biasanya kita akan split, pisahin semua. Satu file ini adalah laporan alat beratnya aja, laporan A atau laporan B, alat berat laporan A, konstruksinya laporan A apanya. Di masing-masing ini filenya teks biasa, teks aja, teks notepad sih sebetulnya. Nah, cuman di atasnya kita kasih metadata. Metadata tuh kayak apa ya? Kayak informasi, ini laporan yang mana sih? Tanggal berapa sih? Terus ini tentang sub bidang apa? Tadi sub bidangnya tentang alat beratnya, tentang apa. Nah, metadata itu diselipin sih sebetulnya. Nah, pola yang ini nggak ada di orang yang ngedit laporan tadi. Ngedit laporan tadi cuman bikin judul di atas, pembuat laporan apa gitu. Tapi dia tidak akan ngedit di masing-masing topik, bikin metadatanya nggak ada. Nah ini PR sih sebetulnya. Ini biar AI-nya pinter, tapi ya PR-nya lumayan. Kalau mau uji nyali pertama kali bisa aja di skip, itu bisa kita lewat. Kita bisa upload si file PDF atau docnya langsung ke database AI-nya. Cuman kalau pengalaman saya pribadi, outputnya suka errornya bisa tinggi kalau salah setting. AI bisa salah setting, jangan khawatir. Nah itu aja sih masalah yang lumayannya. Memang ini bukan PR-nya di level-level pimpinan yang tinggi. Ini PR beratnya ada di yang ngelola datanya. Nah, kemampuan seperti itu masih belum banyak di Indonesia. Soalnya belum banyak orang yang tahu bagaimana kita membuat pengetahuan buat AI-nya supaya bagus, supaya kalau ditanya dia pinter. Nah, itu belum banyak yang ngerti, di kampus-kampus juga masih belum banyak. Mungkin kampus yang udah mainan AI mungkin udah ada ya. Tapi kalau kampus, sebagian besar kampus nggak tahu hal-hal seperti itu. Jadi yang paling beratnya dari ini semua adalah yang ini sih sebenarnya. Untuk privasi, kerahasiaan segala macam, kita akan
ada banyak hackathon nih sebentar lagi. Seperti DPR RI akan ada hackathon bulan November untuk masalah keamanan AI, privacy, apa segala macam. Jadi kalau di level-level yang itu, karena mereka dasarnya dari cyber security. Kemudian ada AI, mereka masuk ke arah keamanan si AI. Tapi dasarnya cyber security. Kalau yang masalah minterin AI-nya masih nggak ada, masih jarang banget. Jadi ini masih jarang yang tahu makhluk yang metadata ini. Itu ceritanya. Oke, mudah-mudahan saya nggak terlalu ini ya. Ini masih dasar strategi fondasi AI. Ini pola pikir di belakang itu semua. Kenapa kita butuh ini? Kenapa butuh ini? Oke, saya akan loncat ini sebetulnya. Oh, ini oke. Ini masalah maturity, masalah kedewasaan. Sebelum kita bisa pakai AI secara menyeluruh. Pada level yang paling bawah, sifatnya tambal sulam, ad hoc. Data tersebar, dokumen sudah dicari, definisi beda antar unit, akses tidak terbit, itu ad hoc banget pada level yang satu ini ya. Kualitas tidak konsisten, resikonya banyak. Pada level 2 ada tata kelolanya tapi terbatas. Beberapa data sudah rapi, berapa unit punya standar, ada laporan rutin, hak akses mulai diatur. Budget? Ya, Eh, ups, bukan nanya ya. oh ini kegunaan laporan budget sudah tadi. Oh, lain. Seru. Oke. Bocor Pak Dirja. Oh, bocor. Oke, lanjut, lanjut. Oke, nggak apa-apa. Jadi level 2 ada tata kelola tapi terbatas. Jadi level 1 masih semua orang masing-masing. Level 2 ada beberapa yang datanya mulai rapi. Nah, ini buat sampai level data rapi. Ini jujur effortnya berat sih. Effortnya berat. Berat dalam arti ini pengalaman pribadi saya aja waktu minta data ke teman-teman pusat data analisis Tempo. Ini saya minta supaya mengumpulkan data belasan tahun dari Satu Indonesia Award, belasan tahun supaya jadi satu format yang sama. Ini belasan tahun dengan hitungan, jadi cara ngitung blow on-nya kira-kira gini lah. Ini ada data 11 tahun, waktu itu 11 atau 12 tahun lah ya. Per tahunnya ada sekitar mendekati 20.000. Jadi ada 20.000 kali belasan jadi ratusan ribu, misalnya ada 200.000 file. Bentuknya data tulisan dan nilai. Kalau tulisan kayak soal esai lah, tulisan kayak gini nilainya kayak gini. Kita kalau ngomong gampang ya, tulisan kayak gini nilainya gini. Pas di kenyataan di lapangannya, orang yang tanggung jawab datanya beda-beda. Setiap 2-3 tahun ganti orang nih, yang tanggung jawabnya beda, konsekuensinya format filenya beda. Akibatnya mereka butuh waktu 6 bulan cuman buat ngerapiin supaya formatnya jadi sama. Jadi ini gampang diomongin, prakteknya berbulan-bulan sih. Itu ceritanya. Jadi minta maaf, ini tulisannya gampang semua, kayaknya gampang dikerjain. Kenyataan di lapangannya nggak segampang itu sih. Karena untuk menyatukan data yang beda-beda supaya jadi format yang sama, itu effortnya lumayan. Soalnya kita nggak boleh sampai datanya hilang, terus pengertiannya sama, tetap sama, nah kayak gitu. Contoh, satuan bensin aja kan ada yang liter lah, ada yang apa, galon kali, ada yang jerigen kayak apa gitu. Satuan-satuan gitu aja bisa beda-beda. Itu yang bikin data bisa beda-beda tuh dari situ sih. Contoh-contoh yang kayak gitu ya, karena pola standar yang dipakai beda-beda. Jadi ini effortnya lumayan sih. Ini gampang diomongin tapi effort lumayan banget. Soalnya tapi kalau kita datanya nggak sama, buat analisa setengah mati sih. Gitu. Ya serba salah sih. Ya pelan-pelan aja lah dinikmatin. Kalau saya mah gitu lah. Terus level 3 mulai terdefinisi. Data prioritas sudah mulai jelas. Sumber resminya sudah ditetapkan. Penelitian data ini udah mulai jelas ya. SOP udah ada. Metadata minimum udah mulai tersedia. Oke, ini pelan-pelan nih. Biasanya kemungkinan besar orang masih di level 1 dan 2 sih. Kalau yang udah ngobok-ngobok data, 2 udah mulai kelihatan. Kalau udah mulai terstruktur bagus, kita mulai bikin
prioritas levelingnya mulai kelihatan. Oke, data yang sering dipakai yang mana, eh, data untuk bagian mana yang sering dipakai yang mana. Ini prioritasnya udah ada kelihatan. Metadata yang paling kerasa sih saya. Ini effortnya lumayan banget metadata. Oke, udah gitu masuk ke workflow tertentu. Workflow itu proses flow datanya. Yang paling terakhir kontrol. Jadi kualitas data mulai dipantau, akses di review berkala, audit trail tersedia. Audit trail itu akan kelihatan kalau tiap kali, misalnya contoh yang paling sederhana ya, kalau kita nge-prompt, nanti dia akan ngasih tahu nih sumber yang dia pakai dari mana sih. Nah itu kelihatan tuh. Nah ini campuran sih sebetulnya antara tadi nih pemilik sumber datanya jelas. Ini ada ditempelin nih. Ini sumbernya apa. Nah ini akan keluar di audit trail ntar. Jadi saling berhubungan satu sama lain sih sebetulnya. Oke, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi keempat, level 4 kontrol. Nah ini mulai adaptif dan bernilai supaya kita bisa ngambil keputusannya lebih bagus gitu. Risiko dimonitor terus menerus, semi otomatis tapi nggak otomatis banget. Terus ada perbaikan yang berkala, manfaat bisnis terukur, dan organisasi belajar dari data. Kalau bisa sampai level itu keren banget sih. Soalnya ini jujur ya, ini saya lagi hari ini dikerjain nih. Saya hari ini dikerjain sama Kemhan. Dikerjainnya kira-kira kayak gini sih. No, tolong ajarin, mereka punya satuan lah di Kemhan segala macam. Tolong ajarin anak-anak ini buat bikin BTS seluler. Iya, saya bisa sih ngajarin. Cuman keputusan itu diambil karena 3 hari yang lalu mereka ngobrol antar mereka. Ada temen yang habis jalan-jalan ke Sumba, terus cerita, wah di sana sinyalnya nggak bagus. Jadi 3 hari yang lalu mereka ngobrol kayak gitu, udah gitu bikin keputusan. Kayaknya si Ono harus ngajarin gini deh. Gue bilang gila nih orang-orang ya. Ngambil keputusan dalam waktu cuman ngobrol doang gitu, bukan ngelihat data yang sudah dikumpulkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Jadi saya dalam hati, aduh, ya udah saya tetap ngerjain sih, cuma dalam hati cara pengambilan putusannya kok gini banget gitu. Ad hoc banget gitu. Jadi proses pengambilan putusannya ad hoc gitu. Jadi di level 1 banget ad hoc. Ngobrol, oh di sana sinyal nggak bagus. Kita harus ngajarin anak-anak ini bikin, aduh buset dah gue bilang. Ya udah mau diapain. Ya sudah. Jadi ini saya baru hari ini dari tadi dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 5 sore. Jadi mereka bisa bikin sentral teleponnya seluler, bisa bikin, hardware-nya belum ada kebetulan, tapi saya udah bikin software BTS-nya, udah bisa ngomong ke sentral, software BTS-nya secara software bisa ngomong ke HP, HP-nya HP simulasi semua ya. Jadi secara software aja karena jadi hari Senin saya bilang, nih hardware harus diambil dari Amerika, soalnya yang bagus Amerika, kalau yang level kedua Cina, saya kasih tahu sumbernya. Saya ilmu tadi punya semua ya, saya kasih tahu semua dari mana semua. Tapi itu kan ad hoc namanya, itu masalah saya teh. Saya nggak pengen ad hoc sih sebetulnya. Kalau bisa semua proses ini berbasis proses belajar yang dikumpulkan, dikristalkan, dan akhirnya bisa bikin keputusan yang bisa targeted, transparan segala macam. Jadi pengennya itu yang dari kepala saya sih. Jadi kalau bisa jangan ad hoc banget gitu kira-kira. Oke. Ini saya akan coba masuk ke bawah dulu langsung ya biar kerasa. Tapi kira-kira kebayang ini levelnya harus kita sadar, ada level yang ad hoc, dadakan, kontrol terbatas, ada yang sudah mulai terdefinisi, prioritasnya segala macam, pemiliknya siapa, SOP sudah ada. Ini sampai level ini masih kepegang lah sebetulnya. Oke. Terus mulai kontrol. Ini hanya bisa dilakukan kalau yang bawahnya sudah mulai jalan. SOP udah ada,
Metadata udah ada, kualitas bisa dipantau, kontrol jadi bisa dijalankan. Kalau udah mulai dikontrol, mulai masuk yang sini. Supaya kita bisa ngelihat forecasting ke depan, kita ngambil keputusan, kita bisa bikin sesuatu yang betul-betul diprogram dari histori data yang panjang ke belakang. Jadi PR gedenya adalah merubah yang ad hoc, yang tersebar, susah dicari, definisi beda antar unit menjadi lebih terstruktur, terkelola. Walaupun masih terbatas ya, pelan-pelan. Ini. Dan ini saya udah ngerasain sendiri, bukan kerjaan cepat. Ini kerjaan horor. Orang-orang yang sudah sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya untuk melakukan operasi segala macam, operasi si organisasi, ditambahin kerjaan ini kasihan sih sebetulnya. Kalau lebih bagus ada satu dua orang atau tim kecil yang merapikan data-data ini supaya rapi. Nanti tim ini yang nanti mengasih format ke orang-orang yang operasional ini. Lu datanya kayak gini ya, gitu. Jadi dia yang kasih formatnya, standarnya gitu. Jadi jangan orang yang lagi operasional yang suruh ngerjain, pasti pingsan dia. Jadi orang di belakangnya, supaya nggak terlalu ngeganggu yang operasional gitu. Jadi kalau ini kebayang sih, dari sini ke sini saya udah ngebayangin banget. Udah ngerasain soalnya, susahnya seperti apa. Oke, nah sekarang saya akan loncat ke bawah, paling bawah. Ujungnya. Kira-kira ujung dari sini buat BOD, tata kelola data, tata kelola AI bukan untuk menghambat inovasi. AI governance adalah syarat agar inovasi AI bisa diperluas dengan aman, terukur, bertanggung jawab. Kira-kira ini pola pikirnya ya. Jadi tata kelola tadi ya, masalah definisi lah, masalah ownership-nya, segala macam. Dan dari operasional si tata kelola atau operating modelnya, kita bisa menjawab, ini yang mimpin siapa sih? Yang punya use case siapa sih? Yang punya data siapa sih? Yang menjaga risiko siapa sih? Jadi ada orangnya, ini semua ada manusia nih. Jadi walaupun kita ngomongin AI, ngomongin data, ujungnya manusia sih. Siapa yang mimpin, siapa yang punya use case, siapa pemilik data, siapa yang jaga risiko, siapa akan mereview output, siapa yang akan mengukur manfaat, siapa yang memutuskan kalau mau scale up supaya memperbesar, siapa yang bisa nyetop kalau risiko terlalu besar. Jadi ini harus ada manusianya nih sebetulnya. AI nggak bisa jalan sendiri, ada manusia ini semua. Nah, prinsip keberhasilannya dari AI governance tadi ya, kalau mau berhasil mulai dari masalah, pain point. Terus gunakan ini model hibrid, harus kasih tahu nih modelnya seperti apa maksudnya. Wah ini harus diterangin semua ternyata ya bagian yang ini ya. Tadinya mau saya acelok, mau saya loncat sih. Ternyata harus diterangin, nggak bisa. Nggak bisa ini. Oke. Bentar. Ini teori tapi ya, ini teori banget. Kalau saya mencari model sih, ada di atas sih model. Lupa halamannya, saya nggak ingat halaman soalnya. Waduh, apa di search gini aja ya? Model hibrida. Ini dia. Lebih gampang di sini lah. Oke, ada 3-4 model, lupa sih. Ada model, modelnya ada 3. Model operasinya ya, CI beroperasi, ada yang semua terpusat, sentralisasi. Ada yang di masing-masing unit, ada yang campuran keduanya, hibrida. Sebagian sentral, sebagian di masing unit. Sentral itu model kalau resikonya tinggi. Ini sebaiknya kayak gitu ya. Kalau risiko tinggi, centralize. Kalau sensitif, centralize. Kalau standar harus seragam, centralize. Untuk organisasi yang baru mulai, centralize. Kalau perlu kontrol yang kuat, centralize. Kalau unitnya masih banyak yang belum siap, centralize juga kepaksa. Ini kayak militer lah.
Kalau pasukannya belum jago-jago, bukan Kopassus gitu, pasukannya masih infanteri biasa, centralized komandonya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kelebihannya governance jadi kuat, standar jadi seragam, risiko lebih mudah dikontrol, biaya vendor terkendali, kebijakan jelas. Ini kalau centralized semuanya. Semua urusannya di pusat. Oke. Kelemahannya lambat. Unit bisnis merasa jauh, inovasi lapangan jadi tertahan. Semua permintaan request ada di pusat. Pusatnya pusing kepala, kecuali pusatnya kuat. Jadi polanya kita pinterin yang bawahnya supaya bisa pinter. Nah, kalau itu udah mulai terjadi, kita bisa geser sebagian ke bawah. Ini modelnya decentralized. Ini kondisinya unit sudah agak sangat matang. Data tidak sensitif, kebutuhan sangat spesifik, budaya eksperimen kuat. Yang di bawah ngoprek nih. Terus governance dasar sudah dipahami. Kelebihannya inovasi jadi cepat. Dekat dengan lapangan, unit merasa memiliki variasi use case tumbuh cepat. Ini cepat ini bagus-bagus ngeri. Kalau bablas, kontrolnya harus hati-hati dari atas, harus bisa kontrol nih. Kira-kira gitulah, gitu ya. Saya aliran yang kedua sih sebetulnya. Kalau saya punya kecenderungan ke arah yang kedua. Cuman untuk proses kedua bisa jalan, yang saya lakukan misalnya di kampus segala macam, yang saya lakukan kita sering bikin ya diskusi lebih terbuka dengan teman-teman. Kalau saya di kampus terbuka banget. Tapi mainnya ya kalau kita banyaknya pakai email ya. Jadi kita pakai mailing list segala macam. Sebenarnya bisa pakai WhatsApp dulu juga nggak apa-apa. Dan dalam proses diskusi pakai mailing list itu mulai diajarin inilah, diajarin itu segala macam. Nah, ini mulai inovasi cepat. Cuman kadang-kadang buat inovasi, ini ngomong jujur dulu, kampus kita di TTS, sebagian besar dosennya tuh awalnya adalah pegawai pemerintah, honorer lah ya, di pemerintah kota Tangerang Selatan. Mereka bukan ASN, mereka honorer, cuman karirnya honorer kan nggak bisa naik ke atas, akhirnya dilempar ke kampusnya kita. Mereka rata-rata udah S2, lempar ke kampus kita, cuman budaya pemerintahnya kental banget. Pemerintah itu semuanya sangat diarahkan dari perintah dari atas. Mereka gerak kalau dari perintah dari atas. Untuk merubah supaya orang-orang ini bisa lebih mandiri, lebih inovatif segala macam, itu setengah mati sih jujur. Akhirnya saya kadang-kadang harus pakai perintah juga. Coba kembangin ini, mereka mulai kembangin. Jadi harus kadang-kadang harus diperintah seperti itu. Tapi sekarang udah mulai sih, inovasinya mulai lumayan cepat, inovasinya mulai cepat. Saya cuma ngasih komentar dikit, mereka udah mulai jalan. Itu misal kemarin kita bantu perusahaan tambang. PT PPA atau apa tuh yang di Kalimantan. Jadi ini perusahaan tambang di Kalimantan, mereka mainannya alat berat banget. Di peralatan berat-berat ini banyak sensornya. Dan mereka punya kebutuhan supaya sensornya bisa dikontrol dari jauh. Kita bisa ngelihat macam-macam yang ada di alat berat tadi, sensor dari jauh. Masalahnya, di lapangan nggak ada sinyal. Jadi sinyal nggak ada. Terus mereka minta tolong ke kampus kita. Tolong dong, bisa nggak dibikinin ini jaringan telekomunikasi yang nggak usah pakai operator, tapi bisa ngirim data sampai bawah-bawah dengan mudah. Jadi ini saya cuma pakai kode dikit aja sih ke teman-teman dosen, kodenya cuma dikit aja. Yang kayak ginian kayaknya kita bisa pakai mesh network dengan cara kita rubah suhu peralatan wifi yang ada di kantor, kita rubah supaya bisa ditaruh di peralatan berat itu. Jadi ngomong dikit aja, saya kasih URL dikit aja. Itu ordernya minggu langsung jadi semua. Jadi langsung jadi, paper jurnal udah mulai jadi segala macam, cepet. Jadi cepet, tapi itu prosesnya sekitar setahun sih. Jadi 1 tahun saya harus ini dulu ngasih fondasinya. Setelah fondasi jalan, saya udah cukup ngasih kode sedikit. Mulai ini jalan semua nih, inovasi bisa jalan. Jadi untuk bisa sampai level yang ini, kuncinya adalah orang unitnya matang sih, gitu. Saya setahun buat sampai level mulai gerakannya gini. Cuman kadang-kadang saya harus setel ini juga ya.
setel ngeset muka saya rada galak gitu. Saya mukanya bukan tipe galak soalnya. Kayak galak baru pada ribut semua dasar saya bilang. Oke. Kelemahannya kalau udah unit terlalu matang, terlalu desentralisasi, standar bisa beda. Resiko data bisa meningkat, ada duplikasi biaya, vendornya tersebar, sulit diaudit, kualitas tidak konsisten. Ini kita caranya adalah banyak ngobrol sih akhirnya untuk mengatasi kelemahan kayak ginian. Jadi diskusi di antara kitanya harus lebih ini banget. Jadi ini tadi yang pertama sentralisasi, terpusat. Yang kedua desentralisasi. Yang ketiga hybrid, campur antara dua tadi. Pusat ngatur standar, unit use case. Ini perkiraan kayaknya HKI cocok yang hybrid ini. Pusat menetapkan arah kebijakan standar risiko, unit memilih use case berdasarkan masalah yang nyata. Kemudian IT atau digital mendukung arsitektur dan integrasi, legal, compliance menjaga batas hukum dan kontrak, udah gitu quality HSE, finance procurement mereview output sesuai fungsi, BOD ngawasin prioritas dan dampak bisnis. Kira-kira modelnya kayak ini yang disebut ini owner-ownernya ya, ini owner aktor-aktornya lah. Kelebihannya kontrol tetap kuat, inovasi unit tetap berjalan, standar tetap seragam, ownership bisnis lebih jelas, scale up lebih mudah. Kira-kira gitu. Kalau hybrid. Jadi kalau diingat ada tadi yang centralized, ada yang decentralized, ada yang hybrid. Oke. Dengan seperti itu kita bisa ini strukturnya ya. Strukturnya ada nggak harus ada full dengan lengkap. Ini ya tergantung kondisi manusia juga sih. Kalau ada orang-orang yang bisa ya udah bisa di AI Steering Committee. Tapi ini benar-benar ngarahin loh. Menentukan arah strategi, menunjukkan prioritas use case, menentukan batas risiko, menentukan investasi, evaluasi manfaat. Siap. Nah, ini mudah-mudahan ya nggak usah namanya AI Steering Committee. Bisa aja BOD atau bisa aja apa sih namanya komisaris kayak apa. Anggota idealnya adalah kayak gini nih. BOD, teman-teman di IT, project delivery ini anggotanya kira-kira. Tapi yang ngerti ya. Oke. Terus juga ada AI working group yang mulai kerja di lapangan, menyiapkan use case, menyusun pilot apa segala macam. Catat pembelajaran, mantau adopsi ini. Ini working group. Bisa aja bentuknya grup WhatsApp. Ini kayak gini-gini bisa bentuknya grup WhatsApp. Oke. Terus ada governance, data sama AI governance. Ini yang menentukan aturan, klasifikasi data, metadata minimum, hak akses, log. Ini lebih orang data banget sih. Di sini kemudian ada review risk, terus ada yang jadi champion yang menjaga hubungan ke unit, membantu pengguna, mengumpulkan masalah, menyebabkan best practice, memastikan AI dipakai sesuai aturan. Ada championnya. Nah, ini fungsi di masing-masing ya, di level operating model. Ini tadi saya lewat sih. Ya ini bisa dibaca lah. Ini ada BOD apa fungsinya, unit bisnis ada fungsinya apa, terus ada IT digital fungsinya apa, data owner fungsinya apa, dia tanggung jawab data. Nah ini yang jarang sih. Yang ini ada banyak sih. Kalau ini kan udah biasa ya, BOD, unit bisnis biasa, IT digital biasa. Nah ini ada owner data, ada steward yang menjaga kualitas. Kalau owner tuh yang tanggung jawab atas data. Yang ini yang penjaganya, steward. Mengelola, ini yang sehari-hari nih. Yang tanggung jawabnya yang ini, owner. Tapi yang sehari-hari steward. Kemudian ada lagi legal compliance biasa, risk audit biasa, ini buat safety biasa, procurement udah ada selama ini. Tapi dia ngeceknya beda ya. Menilai vendor login, mengelola resiko vendor, kontrak vendor dan sebagainya. Ini ya tambahan kerjaan buat procurement. Jangan sampai kita ke terus HC atau HR atau learning menyiapkan literasi AI ini yang dilakukan sekarang, membangun AI champion, melatih prompting, verifikasi output. Nah itu orang-orangnya. Saya
loncat lagi, ingatkan ke bawah lagi ya, balik lagi ke bawah biar kelihatan. Jadi ujungnya adalah ini siapa udah kelihatan hubungannya tadi di atas. Nah kemudian keberhasilannya dari mulai dari masalah bisnis, terus modelnya hybrid, sarannya, terus nah ini menetapkan data owner ini lumayan, kayaknya belum ada soalnya di banyak organisasi data owner jarang. Padahal data owner kalau di level pemerintah ya, data owner itu dibutuhkan karena mereka yang akan berinteraksi dengan satu data yang ada di Bappenas. Bappenas ada ini ya, pemerintah bikin aturan buat satu data di mana semua lembaga buat lapor ke Bappenas. Nah, ini yang lapornya data ownernya sih gitu. Tapi jarang nih, biasanya dianggapnya data itu yang megang orang IT, padahal orang IT belum tentu passion terhadap data itu. Nah, ini serba salah nih. Terus kita bikin strategi data, kita bisa ngukur maturity yang tadi ya, ada yang ad hoc, ada yang limited control segala macam, ada yang mulai sampai bisa fleksibel lah, adaptif. Ini urusannya orang-orang data ini sih sebenarnya, dia bisa ngelihat, terus dibuat kebijakan minimum. Yang penting harus ada kewajiban human review. Oke, terus ada jaga data sensitif. Terus catat penggunaan AI. Nah, ini di tim B banyak. Terus kita evaluasi manfaat dan risikonya. Oke, kira-kira ini. Nah, sekarang saya punya waktu berapa menit lagi? Ini saya sengaja loncat biar saya punya waktu banyak buat kita coba praktek. Oke, sampai sini ada. Bentar, saya lihat chat ya. Oh, kalau ada pertanyaan maksudnya taruh di chat. Tapi ini chatnya isinya absen. Silahkan diklik absen. Oke. Nah di sini saya akan. Nah ini. Coba saya baca aja yang terakhir ya, pesan terakhir. AI yang nggak ada tata kelola, tidak di-govern, akan mempercepat risiko. AI yang di-govern dengan baik akan mempercepat value, keputusan, dan daya saing. Kira-kira gitu sih. Ujungnya di sebelah situ. Governnya dengan cara yang ini tadi. Siapa yang mimpin, siapa yang milik. Mulai ujungnya sih bukan masalah aturannya, tapi orangnya ada gitu. Yang agak susah adalah yang ini. Siapa yang milik data. Biasanya susah gampang karena dia punya tanggung jawab sebetulnya yang tadi nih. Yang tadi ya, ada data steward, ada data owner. Nah, di situ sih sebetulnya. Wah, ini resiko. Wah, ini susah. Ini soalnya saya harus lihat di sebelah sini susah. Ini kebijakan, ini contoh kebijakannya. Di sini dia. Oke. Jadi data owner, tanggung jawab data, tentukan definisi, menyetujui penggunaan, memastikan data relevan, memutuskan sumber resmi. Ini dipakai yang sumber resmi tadi dipakai buat ini ya, buat tracking. Contoh data biaya, data safety, proyek, vendor, kontrak. Data yang sederhananya bentuk file Excel sih. Sederhana, tapi bisa aja berbentuk tulisan dan sebagainya. Terus ada juga data steward yang menjaga kualitas. Ini dua-duanya jarang. Ini masih jarang sih. Oke, sekarang saya akan coba, ini masih jam, kalau ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan dari Pak Gatot, berarti data historis internal harus di-collect dan di-maintain. Betul. Yang masalah bukan collect maintain-nya aja. Yang masalah besar yang saya hadapi bukan, jadi supaya si AI bisa proses, yang lebih baik adalah pakai format yang sama. Gitu. Misalnya kalau ada kolomnya sama. Kalau ada definisinya sama. Nah, soalnya definisi bisa beda-beda nih. Dengan pergerakan waktu definisi bisa beda. Jadi
itu bukan tugasnya, ya bukan tugas BOD banget sih sebetulnya. Jadi itu harusnya ada orang yang bisa duduk dan mulai melakukan hal kayak gitu. Jujur saya itu bingung sih sebetulnya. Kalau kerjaan itu dikasih ke orang IT itu kurang apa ya? Kurang punya passion buat ngurusin yang ginian sih, jujur sih. Kita orang IT nggak punya passion buat ngurusin apa menentukan definisi dari data, memastikan data relevan banget, memutuskan sumber resmi itu orang IT kurang. Apalagi yang data steward ini ya, menjaga kualitas data, memastikan format konsisten. Ini orang IT sebenarnya nggak terlalu banget. Orang IT itu bagus kalau disuruh bikin web server. Jadi suruh bikin apa server AI. Jadi tapi datanya mereka kurang. Saya kurang sebetulnya. Cuman saya kepaksa. Nah, yang terjadi pada saat itu eh ini insting, ini baru insting. Saya lagi mikir banget ini enaknya orang kayak gimana gitu. Insting nggak tahu benar nggak tahu salah sih. Saya ngelihatnya justru orang kayak orang-orang statistik, orang pustakawan. Itu yang mungkin lebih cocok buat kayak gini. Lebih karena orang statistik sih sebetulnya yang kayak gini ya. Mudah-mudahan dia punya passion buat ngelihat data segala macam. Statistik sama pustakawan, dua makhluk itu yang saya lagi ngeliatin sih sebetulnya. Harusnya mereka yang lebih passion ke arah sini. Cuman orang statistik sama pustakawan, mereka kadang-kadang nggak punya konteks. Ini data buat apa sih? Ini sepenting apa sih? Ini rahasia apa sih? Untuk operasi perusahaan ini pentingnya kayak gimana? Nah, mereka nggak punya konteks. Sama kayak orang IT sih. IT juga nggak punya konteks. Jadi harus ada interaksi cukup eh, dekat antara si orang statistik sama pustakawan ini dengan orang yang operasionalnya sama orang yang di operation supaya ininya jadi bagus, datanya segala macam jadi bagus. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih Pak Gatot. Jadi historis penting dan historis itu menyebalkan karena formatnya beda-beda. Ini pengalaman saya sih, formatnya beda-beda dan bedanya parah-parah. Gitu. Oke, kita uji nyali ya. Ini percobaan dengan kondisi saya nggak punya data. Nah, saya eh, saya akan loncat. Ini dengan data yang ya buat ngingetin aja. eh, Data-datanya bisa diambil di bentar. Kayaknya saya taruh di website yang bentar. Saya ada dua tempat nyimpen data soalnya. Yang di Google Drive-nya ada dua sih sebenarnya. Saya simpen. Ini dia. Oke. Ini HKI ini. Ini yang bisa lihat yang saya kasih tahu URL-nya ya. Jadi cuman ini saya banyak ngasih taunya ke orang ke HKI doang sih. Ini kok nggak bisa diklik? Oke, kliknya kurang. Oke, saya akan ngingetin doang. Saya akan klik ini, saya bagikan, salin link. Oke, saya paste di sini supaya teman-teman bisa ngelihat semua. Oke, ini salin link. Di sini yang Atim sesi 3 yang pertemuan terakhir ada di sini. Atim sesi 2 ada di sini. Saya akan bikin folder baru namanya Atim sesi 4 untuk hari ini. Kita percobaan aja ya. Target saya sederhana sih. Ini yang B-Team juga ada yang sesi 5. Nah, target saya adalah supaya kita ngeloncat. Saya sebenarnya targetnya ke arah sini. Ke arah hasil akhir. Hasil akhir. Kita perlu minta. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau kita masukin datanya bagus. Ini data yang saya punya nggak bagus. Oke. Karena saya dapat datanya dari berita-berita doang sama paper jurnal yang ada di internet tentang HKI. Jadi ini bisa. Cuman saya pengen ngeprom lagi. Jadi ada dua di kepala saya dengan waktu 30 menit ya.
saya pengen nentukan salah satu aja. Saya akan nentukan ini sih sebenarnya, siapa yang pemilik data sebaiknya siapa di HKI dengan kondisi datanya seperti ini. Jadi data seperti ini, pemilik data siapa, kemudian saya sesuai dengan pertanyaan yang ada di email ini, flowchart, gambaran arus prosesnya seperti ini, seperti apa, supaya kan ini kita nentuin pemilik, di sini ada pemilik ya, siapa pemimpin, siapa pemilik use case, siapa pemilik data, siapa menjaga risiko, flow-nya seperti apa sih, itu gambaran bisnis prosesnya seperti apa. Sebenarnya kalau mau ekstrim dikit, saya bisa nyelipin lagi. Oke, kita bisa bikin bisnis proses seperti ini. Dalam bisnis proses ini, saya nyelipin AI-nya di sebelah mana aja sih? Soalnya kan nggak mungkin semua dilakukan sama manusia. Kita nyelipin AI di mana aja. Terus kita sebaiknya, jadi kita bisa nanya macam-macam. Sebaiknya untuk pertanyaan Pak, misalnya kayak ada pertanyaan Pak Gatot nih. Dari bisnis proses ini, di titik mana kita harus menyimpan data historis. Kita harus mengelola data historis dengan baik supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya bisa masukin di sebelah sini nih, flowchart atau gambaran. Oke, oke. Konsep filosofinya saya lihat ujungnya aja sekarang. Siapa yang ujungnya cuman ini sih ujungnya. Terus kita bisa ngelihat bisnis proses, tapi kita tahu keberhasilan akan dicapai dengan kalau ngikutin pola-pola yang ini ya. Mulai dari masalah bisnis, modelnya hibrid. Jadi tadi yang ada yang centralized, ada yang decentralized, ada yang hybrid. Kita sarannya pakai model hybrid. Kita harus menetapkan data owner segala macam. Jadi ini akan saya upload. Oke. Saya akan masukin ChatGPT. Jadi saya akan upload. Ini sampai udah sesi 4 ya. Saya akan upload semua referensinya. HKI A, B, C. Ini yang ada di internet sama yang ada di sini bagusnya yang di internet sih sebetulnya. Lebih lengkap. Mudah-mudahan saya ada nih. A, B, C, HKI. Saya akan ngupload ini HKI sesi 1 upload, sesi 2 saya upload, sesi 3 saya upload. Jadi ini gombal banget, semua buku saya upload aja udah, biar nggak puyeng. Sesi 4 saya upload. Ini 4 yang hari ini ya. Oke. Minta maaf, ini saya gedein biar enak melihatnya. Saya akan ngambil nama filenya buat saya ini ya. Cara ngambil nama file, minta maaf saya pakai command line. Home ono download HKI. Terus ada folder namanya A. Minta maaf. AI HKI. Oke. Saya akan ngambil file-file ini. Dari sini sampai 4. Jadi saya akan masukin prompt. Oke. Gunakan buku e-book ini. Oke. 2, 3, 4. Udah namanya gampang. 1, 2, 3, 4 sebagai referensi. Oke. Saya padahal cuma pengen nanya sebaiknya terus oke. Sekarang saya akan tambahin karena saya nggak punya data internal, saya akan cek web, cek internet selain referensi itu ya, supaya hasil tidak halusinasi dan tetap akurat. Akuratnya taruh di sini sebelumnya aja ya, supaya akurat, presisi, tidak halusinasi. Oke, saya minta internet sama web supaya, maksudnya web, cek web HKI. Saya akan minta cek web HKI. Sebenarnya saya dalam hati saya pengen supaya dia ngecek
kondisi SDM apa segala macam di HKI, organisasi segala macam, supaya nanti saya bisa ngasih saran sebaiknya siapa yang jadi ownernya data. Notepad ini saya makainya gedit Pak, notepadnya di Linux kebetulan. Saya nggak tahu di Windows ada atau minta maaf nggak tahu di Windows atau enggak. Ini nggak tahu nih ya. Tapi ini namanya gedit. Oke, sebagai referensi cek web HKI ini udah. Sekarang saya akan tambahin lagi datanya. Saya ambil dari sini sebenarnya datanya ntar. Data tambahan ya, supaya dapat konteks. Saya akan ngambil download folder HKI. Ini HKI. Saya ada HKI data. Di sini ada beberapa file. Ini file yang kemarin-kemarin juga. File ini akan saya pakai. Saya akan upload semua. Jadi ini saya akan upload. Saya upload semua nih. Ada 11 atau berapa gitu filenya. HKI data. Ini saya upload semua. 1, 2, saya akan upload lagi. 3, saya upload lagi. 4, batching plan. Saya upload lagi. Ya, ini nguploadnya lumayan sih sebenarnya. Nah, sekedar cerita aja, proses upload ini sebetulnya tidak perlu dilakukan kalau kita pakai AI lokal dan kita punya database lokal. Jadi dalam promptnya kita bisa bilang dalam promptnya, saya pengen data-data ini dibaca. Data-data ini kita kasih keyword ya, datanya ini keyword. Nah, berdasarkan dibaca dari database lokal. Dengan cara itu, si AI bisa, ini kalau kita udah main yang namanya agentic AI, AI-nya, ini sambil ngupload ya, AI-nya akan baca file-file apa knowledge tadi yang sudah dimasukin dalam database lokal tadi. Nah, itu di situ pentingnya yang namanya metadata. Jadi metadata itu akan mengarahkan permohonan dari AI, tolong dong saya mau tentang knowledge ini. Nanti database-nya akan nyari yang file-file mana yang dia ngelihatnya di metadata. Diambil, nah itu kalau ini saya ngupload plot, udah gitu saya ngasih tahu nama file. Jadi kepaksa saya ngasih tahu nama file. Ini saya nguploadnya sambil nggak tahu yang udah ke-upload yang mana, yang belum, yang mana ya. Saya mundur dari belakang, belum ke-upload. Saya mundur lagi. Yang ini udah belum. Oh, udah upload. Oke, berarti udah. Sekarang saya akan ambil nama filenya. HKI data. Oke, ini saya ambil nih. Copy, masukin dalam prompt. Gunakan data ini sebagai, data ini saya paste di sini ya. Ada batching. Jadi di sini ada materi inovasi umum dan ESG QHSSE 2025, analisis strategi korporasi PT Utama Karya, batching plan apa segala macam. Ini ada banyak paper jurnal. Saya ambil sebagai konteks. Teks untuk melakukan analisa. Nah, sekarang permintaannya, yang dikasih tahu permintaannya, tolong analisa. Oke, bentar. Kita ngelihat bukunya lagi ya. Bukunya adalah saya pengen ambil HKI operating model. Saya perlu tahu siapa pemilik data. Minta saran sebaiknya dengan kondisi sekarang siapa yang jadi pemilik data di HKI itu. Jadi bentuknya main prompt. Which, alah. Salah nih. Ini ada. Oh. Aduh. Kepencet salah nih saya.
salah paste nih. Ini harus pindahin ke sebelah sini. Oke. Tolong analisa dan berikan saran. Oke. Untuk HKI operating model. Oke. Siapa sebaiknya atau jangan ya, jabatan ya udahlah siapa. Saya tadinya lagi mikir jabatannya, jangan nggak nyebut orangnya ya. Siapa atau jabatan mana yang sebaiknya menjadi pemilik data. Ya tulis semualah. Yang menjadi pemilik data itu satu. Saya belum minta di level mana, apakah di level pimpinan, department head, atau di level bawah siapa. Ini saya buka aja biar dia suruh analisa, kemudian berikan saran lagi, yang ini keren nih sarannya nih, buat flowchart atau gambar arus prosesnya. Jadi flowchart gambar arus prosesnya berdasarkan buku-buku sama referensi yang kita upload sih, dikeluarin aja. Karena di materi-materi yang ada kan flowchartnya nggak kelihatan, yang ada cuman guardrail, cuman pagernya apa aja yang nggak boleh dilewatin. Ini harus kayak gini, ini harus kayak gitu. Tapi flowchartnya, prosesnya nggak ada. Oke, jadi kita minta ke si AI, tolong berikan saran flowchart sama alur prosesnya. Oke, khususnya untuk AI operating model dan data governance. Itu ya. Jadi diulang lagi, kalau kita lihat, ini saya minta supaya ebook ini sebagai referensi. Oke. Kemudian cek web internet supaya presisi dan gunakan data di bawah ini. Ada banyak nih datanya. Sebagai referensi untuk konteks penelitian. Oke. Ini referensi metode, gunakan sebagai referensi untuk metode atau pola berpikir. Oke. Ini saya ambil dulu ya. Saya pengen basisnya yang ini. Jadi tolong analisa, berikan saran untuk HKI ini siapa, ini tambahin lagi ya. Gunakan buku yang ini sebagai basis utama. Tolong analisa dan berikan saran ini. Jadi yang basis utamanya saya minta yang buku sesi 4. Supaya nyambung, jangan tolong ya. Di sini kalimatnya adalah untuk melakukan. Nah, nih ya. Udah, mudah-mudahan bener. Ini promnya panjang ya, jangan khawatir. Ini bukan prom pendek loh, ini promnya panjang. Selain prom, saya tadi ngupload banyak dokumen. Jadi buku 4 ini saya upload. Buku-buku ini saya upload semua. Terus saya mintanya 2, termasuk flowchart. Berikan gambar flowchart dan gambar itu atau ya, supaya dia suka punya kecenderungan gambarnya tumpang tindih. Oke, saya tambahin ya, pastikan gambar tidak tumpang tindih gunakan graf. Kalau bisa, nggak usah kalau bisa lah, graf network aja ya. Jadi dia punya
gambar flowchart, gambar bisnis alur proses, sebenarnya bisnis proses sih, tidak tumpang tindih gitu ya. Saya tambah-tambahin nih sambil ngetik sambil nginget ini yang kurang apa gitu. Oke. Kemarin berapa kali gambarnya jelek banget sih. Oke. Saya paste. Ini udah diupload, sekarang saya minta prompt. Ini dia promptnya akan lama prosesnya. Ini saya lagi milih supaya high. Jadi dia kerja keras, dia mikir keras, dia baca tuh data-data tadi, terus dia juga akan cari ke internet nih, kelihatan dia lagi kerja. Image generation tool should be used for creating visual. Jadi dia tahu, oke, saya butuh ini. I need to make sure dia ngecek web. Oh, dia pakai citation. Oke. User asked to check web, dia akan cek web. Cepet banget ya. I think cepet, belum kebaca, belum udah ini lagi. Oke. Let me look at those resources. Jadi file yang diupload dia lihat juga, terus dia ngecek ke ini ya. Wah, dia ngecek ke Waskita segala macam. Oke. Dia pakai Python, pakai grafis sama PyDot. I will use Python to create the file. Python analysis work well. I keep it simple. Dia cek grafis, PyDot package. Terus dia akan create diagram. Ini ya, ini seru aja sih bacanya. Saya seneng sih ngeliat baca kayak ini sambil, oke, rupanya kerja keras dia. Oke. Nah, dia mulai baca-baca dokumen-dokumen yang ini mulai dibacain nih semua. Karena eksplisit saya tulis ya, di sini di eksplisit tulis. Jadi kepaksa dia ngebaca. Kalau nggak dia bandel. Oke. Oh, dia mulai ngelihat orang. Lama juga ya. Oke. Saya kasih lihat aja ya yang kemarin. Ini contoh kemarin nih. Ini sambil nunggu. Ini saya kasih lihat tim B. Tim B sudah sampai sesi 5. Supaya enak, promptnya saya kopas dulu di sini. Saya masukin dulu. Sorry, punten saya mundur dulu. Saya masuk ke folder tim A, sesi 4 hari ini. Saya akan tulis di sini, saya bikin dokumen baru. Oke. Ini promptnya saya masukin ya, supaya bapak-bapak ibu di sini bisa baca promptnya. Ini saya paste. Udah dipaste kok nggak keluar? Iyalah. Oke, keluar. Ini promptnya. Nah, di sini saya akan bikin AI governance prompt. Oke. Prompt bisa dibaca di file itu. Nah, sekarang saya akan, jadi sudah ada di sini ya, A-team sesi 4. Sekarang saya akan masuk ke B-team sesi 5. Ini B-team ya. Ini waktu kemarin tuh, oh bukan yang di sini, bukan yang setting business case-nya kalau nggak salah. Alur solusi AI. Jadi di B-team itu kemarin kita nyoba bikin alur proses yang lama. Kayak gimana alur proses yang lama. Kebetulan kita milih, saya gedein ya biar enak lihatnya. Jadi untuk value buat perusahaan yang dipilih adalah masalah safety sama green construction assurance. Jadi urusannya gini. Jadi alur proses yang lama seperti apa, kemudian yang baru dengan nilai value-nya yang di situ, kita masukin AI-nya di sebelah mana. Gitu. Jadi di sini ada gambar, saya kasih lihat gambar aja biar kelihatan. Ini gambarnya nggak terlalu bagus kalau nggak. Nah ini. Nah, oke. Yang ini AI sudah, aduh kecil ya. Jadi gedein nggak ya? Aduh kecil banget nih.
Coba bisa digedein lagi nggak ya? Oh ini 200, bisa saya gedein lagi nggak ya? Ini 200 maksimum nih. Saya bikin 500 bisa nggak ya? Nggak bisa, maksimum 200. Alah, copy. Bisa saya copy kemana ya? Nggak bisa ini. Eh, nggak bisa. Bisa di zoom in kemana ya? Wah, kebaca nggak ya? Udah pol, nggak bisa gede. Saya bacain aja ya. Saya sambil kesulitan baca juga sih sebetulnya. Jadi untuk bacanya ini saya kesulitan sih sebetulnya, kecil. eh jadi di sini ini waktu ini urusannya untuk apa? Safety sama green construction. Jadi mulainya dari eh, submit laporan atau apa ini. Kemudian ujungnya adalah di sini nih. Di sini ujungnya ya. Ada dashboard di Department Head ke update. Kemudian di sini apa nih? Finance Gate buat pembayaran dibayarin, dan di sini ada evidence packet ke arah BOD, Board of Director. Jadi ada evidence packet, evidence pack ESG. Jadi itu udah bukti-buktinya dikasih semua, bisa masuk ke BOD. Ini tulisannya kecil banget ya. Masuk ke BOD, masuk ke media segala macam. Nah, AI-nya ada diselipin di sini ya. Awalnya nggak ada AI, terus kita prompting, AI-nya masuk di mana? Ini gambar ini juga pakai prompt juga keluar, jangan khawatir. Jadi awalnya kita punya proses yang ini ada di file yang sebelumnya sih sebetulnya. Ada file yang ini kalau nggak salah, itu ada gambarnya juga. Coba saya masukin ke bawah kali ketemu. Nah, oh ini dia. Ini bisnis proses yang lamanya tanpa AI. Nah, di sini dikasih AI di sini, masuk ke pre-check. Jadi awalnya tanpa AI, submit, pre-check, terus kita status awal. Apakah nggak kebaca? Ready, pokoknya antara ready sama tolong betulin lagi lah file-filenya. Itu dibantu AI, tapi tetap manusia. Terus di sini ada AI inspeksi digital, AI ngelihat barang bukti, terus AI melakukan klasifikasi. Ini bisa lolos apa enggak sih? Terus kita risk scoring, dibantu AI juga. Ini AI-nya nembusnya banyak banget. Kalau harus baca tulisan kecil-kecil ini ada AI bantu ini, AI bantu ini gitu. AI masuk di banyak tempat sih sebenarnya. Jadi AI bukan satu, AI-nya banyak sih sebetulnya, di masing-masing ini banyak AI. Nanti di atas ini dijelasin sih. Oke. Ini gambar yang di bawah ini diambil dari yang sini sih sebenarnya. Vendor pelaksana submit form kesediaan kerja, foto dokumen, AI melakukan pre-check, kelengkapan dokumen, alat, material, apar, kalibrasi lab segala macam. Terus sistem kasih status ready, need review, high risk. Terus ini inspeksi lapangan, ini ada AI bantu apa, AI bantu apa, AI bantu apa. Terus ini orangnya mutusin final tidak layak. Jika tidak layak, AI bantu draft correction actionnya apa aja, tindakan ini apa segala macam. Vendor perbaikan, upload AI kalau udah selesai, closure pre-check, foto sudah sebelum, dokumen sudah sebelum, status bukti, terus sudah. Nah ini kira-kira AI kelihatan, AI bantunya sebelah mana kelihatan semua di sini. Ini gambarnya sih dari gambar yang di atas ini. Ini dipakai prompt semua sih. Prompt, ini gambarnya kayak gimana. Oke. Ini. Oh, keren ada pertanyaan baru. Nggak ada. Oke. Ini udah. Sekarang kita lihat di sini udah ada hasil belum? Yah, oh udah ada hasil. Oke, ini hasil dari prompt kita yang ini tadi ya. Saya minta siapa jabatan mana yang sebaiknya menjadi pemilik data untuk AI operating model di AKI. Kemudian saya minta gambar flowchart, gambar lalu prosesnya. Kemungkinan dia belum kasih gambar sih. Oke, kita lihat aja dulu hasilnya. Ini rekomendasinya. Pemilik data tidak boleh dipusatkan di IT. Fix.
Model yang paling aman adalah hybrid federated data ownership. Pusat menetapkan standar kontrol, tiap unit jadi pemilik data. Ini sejalan dengan sesi 4. AI harus punya pemilik, aturan, data bisa dipercaya, kontrol risiko, model operasi yang jelas. Serta setiap use case harus punya sponsor, pemilik proses, pemilik data, reviewer, indikator. Siapa yang sebaiknya menjadi pemilik data? Jawabannya tegas. Data owner adalah pemimpin fungsi bisnis pemilik keputusan, bukan IT. Oke. Jadi minta maaf. Jadi pemimpin fungsi bisnis itu apa? Oke. Untuk domain, data proyek, progres jadwal BBS, kurva S, itu project delivery, project control, operasi. Mereka paling memahami konteks lapangan, deviasi progres, keterlambatan, keputusan korektif. Jadi ini pemilik datanya. Pemilik data belum tentu yang ngobok-ngobok data, nanti ada data steward yang ngobok-ngobok data. Nah, data stewardnya nanti dikerjain sama saya harus nanya juga urusan data steward berarti. ini akan jadi pemilik data akan mengobok-obok data stewardnya supaya dia memastikan datanya comply segala macam. Kalau itu data proyek, progres, jadwal, WBS, kurva S. Untuk data biaya, RAB, invoice, cost variance, cash flow, finance, cost control. Oke. Untuk data quality, security segala macam, insiden, near miss, inspeksi, audit, QPAS, QHSSE. Harus jadi pemilik data. Safety, quality environment, karena output AI tidak boleh menggantikan investigasi manusia. HKI juga sudah punya inisiatif QHSSE PAS Digital Statistics Board yang berbasis data lapangan. Jadi untuk data ini QHSSE yang ini. Untuk data vendor, material, purchase order, performa vendor, procurement sama SCM. Ini yang vendor performance, pengadaan yang punya risiko, komersial, kontraktual, vendor login dikontrol sama procurement sama SCM. Untuk data kontrak legal, jadi ini yang pegang datanya jelas. Cuman kasihan kalau mereka harus kerjain kayak ginian, makanya harus dibantu data steward. Bentar. Nanti saya pengen nanya juga, data stewardnya siapa sebaiknya gitu. Operating model yang disarankan, ini teori ya, ini teori banget. Ini sebenarnya ngikut ke yang buku seri 4 aja, ya ini ngikut sih sebetulnya. Cuman ini dia nulis lagi, model terbaik HKI adalah hybrid, terkendali, BOD ngasih mandat prioritas bisnis, batas risiko, AI steering committee, milih use case, menetapkan kebijakan data, mengevaluasi manfaat, memutuskan scale up, stop. Jadi ini semua ngikutin sih sebetulnya. Kenapa QHSSE penting untuk pilot awal? HKI memiliki konteks kuat di quality sama safety. Materi internal menunjukkan ini karena materinya cuma itu doang yang dikasih kemarin sama Pak Teguh kalau nggak salah, sumpah. Jadi karena materi cuma itu doang ya jadinya ini jadi dominan, dia minta maaf. Kalau materi yang lain yang ada ya silakan dipro masing-masing lah. Nah, oke, dikeluarin sama dia. Saya buat alur bisnis proses yang rapi yang tidak saling tumbang tindih ini. Oke. Ini susah dibaca, saudara-saudara. Saya lagi enaknya pakai apa bacanya ya? Oh, saya coba save image. Namanya HKI AI Operating ini. Nah, kalau kita ini ada ini ya. Ini saya copy paste dulu, saya masukin ke dalam tim A. Salah. Oke, saya masuk ke foldernya lagi, tim A sesi 4. Saya akan bikin file baru karena waktu tinggal sedikit. Tapi paling nggak udah kebayang. Saya ngambil dari sini lagi, saya ulang copy. Saya masuk ke sini. Klik kanan, Ctrl V. Mudah-mudahan keluar. Oke. Nah, cuman yang ininya nggak keluar. Oke. Supaya keluar, saya akan gombalin. Saya akan pakai cara gombal banget ini sekarang. Klik kanan, copy image. Saya masuk sini, klik kanan, paste edge. Nggak bisa. Ctrl V. Keluar. Oke.
Terus saya kasih nama di sini adalah AI governance, AI governance. Cuman di sini data ownership ya, data ownership. Oke. Terus saya prompt dikit lagi karena saya masih penasaran aja sih. Sebaiknya siapa yang menjadi data steward, yang memaintain data tadi. Pengen tahu aja saran dia sebaiknya siapa. Oke, sambil nunggu sebaiknya siapa, saya akan ngasih lihat gambarnya. Sorry, salah. Saya masuk sini. Saya masuk download. Saya masuk, kebetulan semua file download saya masukin ke folder library sih. Di sini ada library. Nah, ini ada gambar nih harusnya. Ini dia. Oke. No, gini cara ngelihatnya berarti. Lebih gampang dilihatnya. Bisa digedein lagi nggak ya? Oke. Lah, gede banget ya. Bisa nggak digeser-geser ya? Wah, nggak bisa di. Oke, bisa nggak digeser? Susah banget digeser. Jadi di sini ada sponsor dari BOD, mandat AI, prioritas bisnis, risk, appetite-nya. Dia kasih mandat ke AI Steering Committee. Di sini menentukan priority use case, kebijakan data, evaluasi manfaat, scale up. Steering Committee ini yang akan bikin data governance, klasifikasi metadata, akses login, data owner. Ini ngomong ke teman-teman di IT, platformnya gimana, integrasi security API lokal ini udah IT banget. Kemudian juga IT ngasih tahu ke teman-teman urusan safety, security segala macam, AI risk review, legal, risk audit, segala macam, approval gate area sensitif mana aja. Ini dari IT turunnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi layer lapisan dari kebijakan governance tata kelola, layernya yang ini. Dari AI Steering Committee turun ke bawah untuk data ownership-nya. Jadi yang punya data itu adalah project delivery, finance control, QSHC, procurement. Ini owner ya, owner. Oke, HC. Ini untuk masalah data apa aja nih di sebelah sini. Ini ownernya, datanya apa aja. Cuman di sini yang belum ada adalah stewardnya siapa. Siapa yang akan maintain. Oke. Nah, di bawah sini, aduh, kecil eh. Oke. Use case-nya, flow-nya kira-kira gimana. Ada use case untuk data intake, masalah bisnis di sini, nanti dari sini masuk ke klasifikasi. Dari klasifikasi ini ada approval data, data publik, internal, rahasia. Ini masalah klasifikasinya. Ada data publik, internal, rahasia, sangat rahasia. Kalau ini intake-nya adalah masalah bisnis, kebutuhan yang akan dibantu. Terus di sini ada data steward yang akan memastikan kualitas, format, metadata, sumber resmi. Kemudian kita masuk ke AI sama RAG. Ini yang dimasukin dokumen resmi, akses terbatas, log sumber. Ini AI RAG dioperasikan sama teman-teman IT. Kemudian ada manusia yang akan melakukan review, pemilik proses, fungsi. Ini yang ini ya akan review. Jadi ini masuknya ke sini, review. Kemudian dari review mulai keputusan berupa brief resiko, summary dari safety, cost, variance, ini finance. Kemudian ada action taker, mungkin dari departemen atau gimana. Terus kita mulai ngaudit nih, audit sama learn. Baseline-nya apa, manfaatnya, risiko. Jadi ini perlu kita audit dan belajar dari proses ini semua. Oke, ini kira-kira kayak gini flow-nya sih. Flow-nya gambarnya seperti ini. Ini pertanyaan, ini keren sih nanyanya. Konsep filosofi, flow, sama praktek frontingnya. Ini kelihatan semua, udah kelihatan. Bentuknya kayak gitu ya. Nah, minta waktu dikit ngasih lihat tadi hasil terakhirnya. Data steward sebaiknya bukan satu orang,
Tapi per domain data, posisinya harus diisi oleh staff manajer operasional paling dekat dengan data harian. Berada di bawah data owner. Oke, data owner sebagai bosnya, kepalanya, pemilik keputusan, data steward sebagai PIC operasional menjaga kualitas, format, metadata, validasi, kesiapan data untuk AI. Ini gampang diomonginnya, ngerjainnya horor. Sesi 4, data source sebagai PIC menjaga kualitas. Nah, siapakah dia? Oke, untuk data proyek, progres jadwal, data ownernya adalah project delivery sama control. Stewardnya siapa? Project control engineer atau project control analyst, planning, scheduler engineer. Jadi anak buahnya ini. Untuk data biaya, cost variance segala macam, finance atau cost control, di sini ada cost control analyst, budget officer, finance project analyst segala macam. Untuk ini HSSE, di sini ada HSE reporting officer, HSE data officer, HSE performance analyst. Jabatan, mudah-mudahan jabatan seperti ini ada ya. Tapi ini intinya ada orang yang mudah-mudahan teman-teman yang di level yang ini tahu lah orangnya yang mana. Kalau jabatannya nggak ada kan kelihatan ini buat reporting officer apa segala macam. Procurement juga ada di sini orangnya. Cuman waktu milih sebaiknya orang yang passion terhadap data. Soalnya data itu kayak seni sih. Kalau orangnya suka, dia akan ngerjain. Saya termasuk orang yang suka data sih sebenarnya, lucu soal data. Jadi kelihatan ini ya. Ini saya akan copy paste lagi. Oke, di sini ada jawaban yang paling praktis adalah ini yang tadi ya. Itu udah summary-nya aja. Saya copy paste, saya masukin ke sini. Saya akan bikin dokumen baru. Buatkan di sini. Saya akan Ctrl V. Oke. Di sini akan saya bikin AI governance, tapi di sini data steward. Salah. Steward. Kayak gitu. Steward tuh kayak di pesawat terbang namanya stewardess lah ya. Begitu kira-kira. Jadi ini silakan dilihat di folder. Ini saya taruh ulang nih folder HKI-nya. Bagikan folder HKI-nya. Saya paste ke sini. Nanti teman-teman akan melihat AI team sesi 4. Ada 4 file di sini. Ada prompt, data owner sama ini. Steward sama ownership. Ini ada pertanyaan. Dari Pak Gatot lagi. Terkait dengan main risk sama compliance. Bagaimana kita secara spesifik mendefinisikan batas risk appetite perusahaan terhadap penggunaan AI pada area risiko tinggi, misalnya cost variance, manajemen kontrak, laporan insiden ini, serta mekanisme approval gate seperti apa yang bisa diterapkan agar kepatuhan terjaga tanpa menjadi pengawasan sebagai bottleneck proses di proses di proyek. Oke, ini kalau BOD yang nanya berat-berat ya. Tapi jujur, ini jujur dulu, jujur. Ini jujur dulu ya. AI itu dia jam terbangnya rendah dibandingkan manusia. Sebetulnya insting manusia untuk hal ini lebih tinggi daripada AI kalau saya. Jadi kalau saya cenderungnya caranya gini. Ini kan kita pengen ngelihat threshold levelnya kayak gimana sih? Threshold levelnya kayak gimana ya? Kalau saya, yang akan saya lakukan biasanya gini cara berpikirnya. Saya akan minta AI ngasih advice, ngasih saran dengan data yang saya upload semaksimal mungkin ya. Jadi cara berpikirnya gini, AI itu dia akan lihat history sebelumnya. Kalau ada cost varian seperti ini, kalau ada manajemen kontrak seperti ini, kalau ada laporan insiden seperti ini, itu risknya levelnya kayak gimana? Itu tinggi atau enggak? Jadi sebenarnya dia ngelihat history. Nah, data history ini penting banget supaya ngasih data training ke AI. Kalau ada risk seperti ini, kayak gini loh. Kalau ada history seperti ini, risknya seperti ini.
gitu. Jadi kita harus kasih training AI. Itu namanya proses klasifikasi aja sih sebetulnya. Data seperti ini klasifikasinya apa, data sendiri klasifikasinya apa. Cuman AI bisa salah. Jadi dia akan belajar dari data history yang bentuknya klasifikasi. Oke, kemudian berdasarkan itu, kalau kita punya apa masalah misalnya saya punya cost variance seperti ini risknya kayak gimana sih? Dia akan lihat ke historinya. Kalau kayak gini kira-kira kayaknya risknya oke lah, nggak tidak bukan high risk, gitu, low risk apa gini. Nah, dia akan lihat kayak gitu. Cuman kalau kita datanya semakin banyak yang kita kasih ke data trainingnya, kemungkinan waktu dianalisa kan kalau data kan bukan cuma dari satu file doang ya. Di cost risk tadi bisa aja risknya tinggi, cuman benefitnya tinggi juga. Nah, Nah, proses kayak gitu kan dia harus mulai mikirnya ngelihat beberapa sudut gitu ya. Nah, yang itu yang perlu dimasukin. Jadi nanti ujungnya bisa dia akan bilang kayak gini, oke ini risknya tinggi sih sebenarnya. Cuman dari sisi benefit ini tinggi. Nah, ujungnya kita yang nentuin sih. Gitu. Jadi nanti sebetulnya ujung-ujungnya masalah compliance segala macam ini yang ngasih putusannya adalah manusia, bukan AI. Jadi bottleneck-nya tuh gini akhirnya. CI akan mempercepat semua proses. Bottleneck-nya ada di manusia yang ngambil keputusan. Dia harus cepat bisa baca dari data yang mungkin dia nggak usah baca semua data ya kan, summary-nya udah dilakukan sama AI. Jadi harus bisa baca cepat, kemudian dia mulai ngomong, oke, dengan kondisi sebenarnya kayaknya ini kita harus stop atau kita harus meredirect projectnya kemana. Jadi kira-kira kayak gitu sih proses berpikirnya. Bukan AI yang kepetahuan tetap dijaga tanpa pengawasan sebagai iya. Jadi manusia sih akhirnya yang ngontrol semuanya gitu, Pak Agung. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa saya ini jujur dulu ya. Saya bukan orang risk. Saya termasuk orang yang agak risk taker sih. Jadi level threshold risk saya rendah sih sebetulnya. Jadi high risk kadang-kadang saya ambil. Jadi kacau saya tuh sebenarnya. Ibu saya dulu udah marah-marah ke saya juga sih soalnya. Oke, nggak ada lagi. Saya tunggu bentar. Kalau ada silahkan. Kalau nggak ada, saya balikan ke Feby ini barangkali untuk foto dan sebagainya. AI akan lihat history data, klasifikasi data, check all process in all risk, suggest mitigasi, percepat proses. Keren. Tapi keputusan di manusia ya tetap. Keputusan ujungnya di manusia sih. Itu proses aja supaya prosesnya cepat aja. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Feby. Wah, putus-putus Feby. Feb, putus-putus Feb. Open kamera ya, Pak. Oh, baru kedengeran dah lo. Izin aku foto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima Sampai jumpa di sesi kasih. webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ono. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.